Praska Bincang. Teman-teman semua gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, sebelum mulai berbincang-bincang, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aryani, dan saya yang akan menjadi host di Praska Bincang kali ini. Saat ini saya sudah bersama Kak Yuni selaku Kamabigus SMA Negeri 1 Kota Selatan dan Kak Novita sebagai pembina pramuka di SMA Negeri 1 Kota Selatan. Selamat siang kakak-kakak, bagaimana nih kabar kakak-kakak hari ini? Selamat siang, Dek Aryani. Hari ini luar biasa dan semangat. Selamat siang, sangat luar biasa. Nah, kakak-kakak, seperti yang kita ketahui, setiap tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka. Nah, tahun ini Kuarnas mengangkat tema Mengabdi Tanpa Batas untuk membangun ketangguhan bangsa. Dan topik pembicaraan kita kali ini adalah Pramuka, Patriot Tanpa Limit untuk Pertiwi yang Tangguh. Nah, menurut Kak Yuni, apa sih peran pramuka dalam lingkungan masyarakat sekitarnya sebagaimana yang tertera di dalam Trisatya poin kedua yang berbunyi menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Adik-adik kalau kita pertanyaannya luar biasa sekali ya. Hari ini dalam bulan Bakti Pramuka, adik-adik peserta ya Dewan Amalan melaksanakan kegiatan yang luar biasa. Baiklah adik-adik, bagaimana peran serta pramuka itu dalam lingkungan masyarakat sekitar. Nah, perlu kakak sampaikan. Jadi kakak awali dulu ya. Adik-adik, seperti kita ketahui dalam suasana menghadapi COVID-19 ini, itu di Kuarnas pada saat tahun 2020 ya, tahun 2020 pada saat peringatan HUT RI, Pak Presiden RI selaku Kamabisa itu telah menugaskan gerakan pramuka dalam melaksanakan gerakan kedisiplinan nasional dan gerakan kepedulian nasional. Nah, itu tentu menjadi tugas dan tanggung jawab kita yang berlebih. Nah, selanjutnya tugas itu dibebankan kepada pramuka, bagaimana kita mengatasi dan berperan dalam ikut serta mengatasi pandemi ini. Nah, di situ berlanjut akhirnya Kuarnas pada tahun 2021 di ulang tahunnya itu sudah mencanangkan bahwa bulan Agustus itu adalah sebagai bulan bakti pramuka. Itu iya, itu di nah, itu kemudian sudah dibuat dalam SK Kuarnas ya adik-adik ya. Jadi kita lihat itu dibuat dalam surat keputusan yang nomor 94 tahun 2021 tanggal 15 Juli 2021. Nah, di bulan bakti itu kita diharapkan pramuka ikut dalam tugas sebagai pemulihan Indonesia dari pandemi itu. Nah, kegiatan itu tidak boleh berhenti sampai di situ. Sekarang ini di setiap bulan Agustus mulai dicanangkan bulan bakti. Terus dari tanggal 1 sampai 31 Agustus 2022 ini sudah dicanangkan kemarin oleh dari Mas Abdi Gana di Kuarnas, itu sudah dicanangkan pada tanggal 31 Juli, itu secara resmi sudah dibuka. Dan itu menjadi tugas kita ke depannya. Jadi kalau dulu masih kelihatan Kuarda dan Kuarcap yang aktif bergerak, sekarang seluruh anggota pramuka harus ikut berpartisipasi. Bagaimana kita memulihkan agar Indonesia bisa tangguh. Nah, di situ adik-adik, disinilah peran dan tugas kita mengimbaskan bagaimana kita betul-betul mengimplementasikan Trisatya upaya kita memulihkan ketangguhan dan saling membantu dan saling menguatkan. Nah, begitu kira-kira adik-adik ya. Jadi ini menjadi tugas kita bersama. Oke. Wah, jawaban yang sangat luar biasa ya Kak Yuni. Nah, mungkin dari Kak Novita nih ada tambahan atas jawaban yang sudah dipaparkan oleh Kak Yuni tadi. Dipersilakan Kak. Ya, saya baru mendengarnya untuk pertama sekali dari atas jawaban Kak Yuni, luar biasa. Dan memang pramuka diharapkan mampu mewujudkan apa yang menjadi revolusi pemerintah kita, yaitu revolusi mental untuk generasi emas ke depannya. Ya, disiplin nasional itu sangat penting. Bagaimana karakter bangsa kita itu dibentuk sebagai orang-orang berintegritas. Dan bagaimana kita sebagai pramuka peduli terhadap lingkungan
teman kita. Itu sangat luar biasa, dan memang itu dari pramuka sendiri secara individu, bukan hanya sekedar hidupnya saja atau di pangkalan saja, tapi di tengah masyarakat maupun di tengah keluarga. Terus hanya itu saja mungkin tambahannya. Iya, kita juga sangat luar biasa sekali nih. Itu sangat penting ya Dek ya, karena bagaimanapun sekarang meskipun kita sudah mulai tatap muka, tetapi dampak itu masih sangat terasa, sehingga inilah yang kita membutuhkan suatu pemulihan ke depannya. Tugas kita bersama agar SDM unggul itu bisa tercapai seperti kata Kak Novita tadi ya. Nah, baik Kak, saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa makna dari tema yang diangkat Kuarnas sebagai wujud bulan bakti pramuka? Nah, temanya tadi itu mengabdi tanpa batas untuk membangun ketangguhan bangsa. Ini bisa dimulai dari Kak Novita terlebih dahulu. Gitu ya. Kalau dilihat dari judulnya, mengabdi tanpa batas untuk membangun ketangguhan bangsa. Makna mengabdi tanpa batas ini itu tidak menutupi ruang dan waktu. Jadi di setiap kehidupan, di setiap tempat, di setiap waktu kita selalu mengabdi. Mau itu kita mengabdi sebagai seorang siswa, apakah sebagai seorang guru, apapun profesi kita tetap mengabdi demi terwujudnya bangsa yang tangguh, bangsa yang maju. Karena bukan karena kita, siapa lagi? Jadi pemerintah Indonesia tidak akan bisa bekerja sendiri kalau tidak dari masyarakatnya. Dan diharapkan pramuka bisa membantu tugas dari Oke Kak, jawabannya sangat bisa dipahami sekali ya teman-teman semuanya. Nah, untuk Kak Yuni, bagaimana nih menurut Kakak, apa makna dari tema yang diangkat Kuarnas untuk peringatan Hari Pramuka tahun ini? Tadi jawaban Kak Novita sudah keren Sangat sekali, keren. sangat keren sekali ya. Sangat. Jadi kita itu benar tadi tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak mengenal lelah. Seperti adik tadi sampaikan, itu ada limit. Nah, ini secara garis kontinu, secara berkelanjutan. Jadi itu tidak ada bedanya di situ ya. Nah, disitulah adik-adik bagaimana kita mengabdi dengan tulus ikhlas, karena seperti kalau kita sebagai siswa, bagaimana kita melaksanakan tugas kita sebagai siswa, bagaimana sebagai pembina atau sebagai masyarakat biasa. Nah, di sini harapannya tentu kita harus mengimplementasikan Satya dan Dharma Pramuka. Nah, itu nanti dari tema itu diharapkan mampu menumbuhkan semangat kepedulian dan kerelawanan, kemudian meneruskan dan mewariskan nilai-nilai keindonesiaan dan kebinekaan tunggal ika, serta mengembangkan semangat cinta kasih. Jadi luar biasa ya, sehingga dengan saat ini apa yang bisa kita lakukan, bagaimana upaya peningkatan kepatuhan terhadap protokol kesehatan sehingga pemulihan itu bisa dicapai. Itu mungkin ya makna dari tema itu, karena pemerintah kita memiliki harapan yang besar sehingga kita betul-betul tangguh menghadapi situasi. Baik Kak, setelah membahas mengenai makna yang dari tema yang diangkat oleh Kuarnas, selanjutnya menurut Kakak, bagaimana contoh wujud kerja atau aksi nyata dari pramuka sebagai garda terdepan terwujudnya ketangguhan bangsa? Bisa dimulai dari Kak Yuni. Gugus depan itu adalah garda terdepan dari gerakan pramuka. Jadi adik-adik bisa memulai yang pertama dari diri sendiri dulu. Kemudian kita melihat dari aktivitas di gugus depan. Adik-adik tidak boleh berhenti, Makanya seperti di sekolah kita kemarin itu, begitu masuk kita sudah mulai dalam PPLS, diikuti dengan pendidikan kepramukaan sistem blok. Nah, bagi yang belum jalan, ayo dijalankan, karena ini membutuhkan kontinuitas, kemudian tidak hanya dalam kegiatan kepramukaan saja, tetapi dalam keseharian kita. Bagaimana kita membudayakan hidup sehat, prokes tadi, tidak hanya dalam saat latihan pramuka, tapi bagaimana kita menanamkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu wujud nyata ya. Kalau itu sudah tertanam, adik taat nggak dengan aturan yang berlaku?
kemudian adik peduli enggak dengan teman di sekitar kita. Itu yang paling depan dulu. Sebelum kita terjun ke masyarakat, maka mulailah dari gugus depan dulu. Jadi kita di sini saling menguatkan, saling mengingatkan, kemudian disinilah bagaimana kita implementasikan dasar dharma itu sehingga betul-betul bisa kita menjiwainya. Itu mungkin itu dimulai dari sekolah dulu ya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Kak Novita. Kalau dari kakak sih bagaimana di masyarakat. Kalau tadi Kak Yuri kan bilang dari sekolah dan terus depan. Nah, kalau dari kakak sih dari sekolah, dari lingkungan masyarakat, di mana pramuka itu juga harus menunjukkan seseorang yang disiplin. Karena banyak orang anak-anak di sekolah di Indonesia ini yang sudah katanya orang berpendidikan, tetapi dari cara penampilan, dari cara bersikap terhadap orang tua, ketika misalnya melanggar peraturan, dinasihatin marah, kemudian budaya antri. Seorang pramuka akan diajarkan bagaimana budaya antri, karena kita melihat sendiri ya, kalau kita Indonesia itu tercap sebagai negara yang tidak taat aturan. Nah ini sebagai kita generasi muda, tunjukkan di lingkungan masyarakat kalau kita itu. Dari mulai antri, kemudian ikut bakti sosial jika memang ada kegiatan bakti sosial, kemudian ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita sekarang itu seperti mentalnya itu kan bukan urusan saya, bukan hidupku. Nah, kita kebanyakan seperti itu. Mental generasi muda iya kurang peduli, dan orang-orang di Indonesia ini sangat membutuhkan itu sekarang. Jadi pramuka itu harus peduli terhadap lingkungan, peduli sesama, dan paling penting budaya bangsa Indonesia, nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai sopan santun itu harus ditingkatkan kembali. Ya, itu betul sekali deh Novita bilang tadi dari gugus depan, kemudian kita tularkan ke masyarakat. Nah inilah wadah-wadah kita dalam melaksanakan aktivitas. Jadi adik-adik bisa ikut dalam beberapa kegiatan-kegiatan, itu dimulai dari kegiatan pramuka peduli, mungkin ikut kegiatan saka, itu banyak sekali sehingga kita yang utama itu mampu nanti melestarikan budaya bangsa Indonesia. Jadi dimulai dari diri sendiri, dari sekolah, kemudian tularkan ke masyarakat, itu libatkan diri karena di sini tempat kita menempa diri kita untuk ke depannya. Gitu. Jadi sangat banyak sekali aksi nyata yang tetapi yang satu lagi deh, sesuai dengan kondisi yang saat ini ya. Sekarang banyak juga kita melihat kita selalu berkiprah. Tetapi kenapa sih orang luar itu tidak melihat, dikira kita tidak berbuat apa-apa. Nah, publikasi itu juga sangat penting. Salah satu di Indonesia ini kita punya banyak kegiatan ya, media sosial. Nah, kita juga sebenarnya sudah diberikan link bagaimana kita melaporkan kegiatan kita di gugus depan, kemudian ke cabang, ke daerah, ke nasional, bahkan ke MOSEM, karena organisasi kita itu di MOSEM, supaya kita dikenal bahwa kita juga berkiprah itu dari masyarakat luas juga biar bisa dikenal. Jadi untuk adik-adik semua ya yang memang aktif di media sosial, ayo kita libatkan diri kita, unggah kegiatan kita sehingga aura positif budaya itu bisa kita. Iya, itu paling cepat. Karena zaman sekarang mungkin udah nggak ada kali ya yang nggak main TikTok. Iya, salah satunya. Nah seperti yang udah Kak Novita bilang tadi, mungkin anak-anak zaman sekarang itu kurang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Nah menurut kakak-kakak, ini apa sih harapan kakak-kakak pada generasi muda, terutama anggota pramuka untuk bangsa ini di masa depan? Bisa dimulai dari Kak Novita. Ya harapan kakak, mari semua kita bekerja sama tanpa memandang dari golongan manapun, dari kelas apapun, jabatan, bahkan juga mau itu dia guru, siswa, bahkan masyarakat, tapi sama-sama kita membangun Indonesia lebih baik ke depannya, baik itu di depan maupun di lingkungan masyarakat. Ayo lebih peduli, lebih peka, karena Indonesia butuh orang seperti itu. Ini bagus dan luar biasa sekali.
sekali ya Kak Yuni. Iya, Itu jawaban nasionalis. sangat-sangat keren sekali. Dari ya. Kak Yuni mungkin ada tambahannya. Iya, jadi itu tadi harapannya ya pada generasi muda, adik-adikku semua manfaatkan kesempatan ini. Jadi mari kita kenali ada apa saja sih di Pramuka. Karena sesungguhnya bagi anggota Pramuka itu mari libatkan diri dalam aktivitas-aktivitas karena di sini bagi anggota muda seperti adik-adik wadah organisasi ini adalah tempat kalian menempa diri, mencetak karakter kalian. Jadi libatkan diri dalam aktivitas-aktivitas, siapkan diri kalian untuk menjadi pemimpin masa depan karena itu semua dibentuk dari karakter kalian. Nah kemudian bagi anggota dewasa seperti Kak Yuni, Kak Novita, wadah kepramukaan ini itu sebagai wadah pengabdian. Bagaimana kita membantu menyiapkan adik-adik kita agar mereka nanti mampu menjadi pemimpin bangsa yang berkarakter. Nah, di situ mungkin jadi harapan kita semua, ayo libatkan diri dalam aktivitas-aktivitas kepramukaan. Baik Kak, nah, seperti yang kakak-kakak sudah bilang tadi tentang harapannya terhadap generasi muda terutama anggota pramuka untuk bangsa ini. Nah selanjutnya, apa yang harus ditingkatkan oleh Budep dan pembina dalam membantu terwujudnya pramuka, sang patriot tanpa batas untuk pertiwiatan? Mulai dari Kak ini. Oke. Kak Yuni dulu gitu. Iya. Untuk meningkatkan Budep ya, Dek ya. Iya. Apa yang dilakukan oleh pembina? Dari Budep itu yang pertama kita harus melihat perkembangan zaman saat ini. Ingat bahwa pendidikan kepramukaan ini adalah metode dan alat untuk mencapai tujuan. Itu ya yang pertama. Sehingga buatlah program-program di gugus tugas itu yang menarik dan menantang bagi anak-anak kita dan sesuai dengan kondisi saat ini. Yang sekarang itu kan masih anak-anak kita, buat apa sih kita ikut pramuka? Tidak ada serunya. Nah, ini tantangan bagi kita. Maka di situ yang pertama, pembina harus mampu merubah mindset, harus mampu juga bagaimana mengikuti perkembangan zaman. Karena seperti tadi Kak sudah bilang, pramuka itu dinamis. Maka untuk adik-adik Dewan Amalan, susunlah program-program yang menarik dan menantang. Ingat, itu harus sesuai dengan prinsip dasar dan metode kepramukaan. Buat di situ, jadi buat kegiatan itu variatif ya, inovatif. Jadi prinsip dari pendidikan kepramukaan, kegiatan-kegiatannya itu mengandung unsur 4A. Pernah dengar deh? 4A belum? Hal itu harus sehat atau menyehatkan ya, happiness, helpfulness, dan handicraft. Ya, happiness itu harus menyenangkan. Kegiatan pelatihan pramuka harus menyenangkan. Ya, kemudian helpfulness, saling tolong-menolong, bekerja sama, kekompakan tim dibentuk di situ. Handicraft menghasilkan suatu keterampilan, skill. Makanya Adek kan punya program itu, Tekpram, teknik kepramukaan. Itulah keterampilan kita. Upayakan di situ, buat secara menyeluruh sehingga program-program kita tidak monoton. Itu jadi mulai sekarang, ayo ubah mindset dari pembina, selalu belajar, mengembangkan potensi kita masing-masing. Itu sehingga pramuka ini betul-betul dicintai oleh anak-anak. Mungkin deh, silakan. Nah itu mungkin dari Kak Novita ada tambahannya. Kalau dari kakak, tadi kan hanya sedikit penambahan saja. Pramuka ini sudah luar biasa soalnya. Ya seharusnya memang itu yang harus kita miliki dari seorang pembina. Ya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak itu akan terlihat monoton dan anggota tidak akan tertarik. Karena seperti anak zaman sekarang itu sangat berbeda dengan anak zaman dulu. Anak zaman sekarang itu dimarahin aja udah langsung mentalnya bermasalah mentalnya kan. Kalau zaman dulu kan dimarahin sangat biasa pakai rotan gitu. Terus yang diharapkan juga kiranya yang harus kita lakukan itu
bagaimana menempa seorang leader, seorang pemimpin di dalam setiap latihan. Karena itu mewujudkan seorang pemimpin itu sangat sulit. Di mana seorang pemimpin itu tidak bersikap semena-mena, tapi dia peduli pada anggotanya. Kemudian yang harus ditemukan lagi orang-orang yang bisa berintegritas. Pramuka yang dia sanggup tidak mengerjakan segala sesuatunya itu harus dikerjakannya sesuai dengan prinsip yang ada di pramuka dan prinsip nilai-nilai yang ada diajarkan oleh orang tua. Itu sangat sulit. Kemudian yang perlu dilatih lagi yaitu kerjasama. Karena kebanyakan zaman generasi sekarang ya, Pak ini kebanyakan egois. Tidak peduli terhadap siapapun. Yang penting hidupku dijalani. Nah ini kalau pramuka bisa menunjukkan ini loh nilai kami, nilai pramuka sebenarnya. Inilah nilai bangsaku. Kearifan lokal Indonesia itu terkenal itu beneran manusia-manusia yang mengenal gotong royong. Dan itu mulai hilang. Nah kita sebagai pramuka, sebagai garda terdepan, mari sama-sama kita wujudkan itu kembali. Sehingga Ibu Pertiwi yang sedang menangis hati kembali tersenyum karena ada generasi sang pramuka muda yang merubah Ibu Pertiwi menjadi pramuka. Keren ya. Jawaban dari kakak-kakak ini keren-keren banget ya. Jawabannya juga luar biasa. Nah, baik sahabat Praska, sebelum berakhirnya Praska Bincang kali ini, mungkin dari kakak-kakak ada ingin mengucapkan sepatah dua patah kata untuk peringatan Hari Pramuka pada tanggal 14 Agustus mendatang. Mungkin saya mulai dari Kak Yuni. Oke. Adik-adikku semua, seluruh sahabat Praska semuanya ya. Jadi seperti tadi disampaikan bagaimana kita membangun ketangguhan ke depan. Mari kita dalam kegiatan-kegiatan kepramukaan di minggu depan bagaimana kita benahi sehingga betul-betul kegiatan itu menjadi bermakna, berdampak dan mampu melibatkan seluruh anggota pramuka. Jadi terakhir kita ucapkan selamat hari ulang tahun Gerakan Pramuka yang ke-61 dan mari bersama sebagai generasi muda menjadi generasi yang tangguh. Libatkan diri untuk berbuat menjadi yang terbaik. Terima kasih. Keren. Dari Kak Rafita ada tambahan Kak? Kalau dari Kak Novi sih, mari sama-sama adik-adik wujudkan semua apa yang menjadi mimpimu lewat pelatihan pramuka yang lebih tangguh ke depannya. Jangan pernah takut bermimpi. Pramuka hebat. Baik Kak Rafita dan Kak Yuni, terima kasih banyak karena sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang singkat di sini bersama saya. Baik sahabat Praska, demikianlah tadi Praska Bincang kali ini mengenai peringatan Hari Pramuka mendatang yaitu pada tanggal 14 Agustus 2022. Saya Aryani sebagai host Praska Bincang pamit undur diri. Sampai jumpa di Praska Bincang selanjutnya. Salam Pramuka. Salam Pramuka.